Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Seminar Proposal Ibu Dr. Sri Sulistiorini, Magister Pendidikan, dan Ibu Dr. Randa Sri Sami Asih, Magister Kesehatan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sylvia Kusuma Dewi, NIM 14014180802, presensi 7. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media E-komik berbasis model pembelajaran Problem Based Learning dalam pembelajaran MIPA kelas 5 tentang Sistem Pencernaan Manusia SD Negeri Ngalian 02 untuk meningkatkan hasil belajar. Langsung saja pada bab pertama, yaitu bab pendahuluan, akan membahas latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah. Di Indonesia sudah menganut sistem kurikulum 2013, di mana tujuan dari sistem ini yaitu berorientasi pada siswa, sehingga siswa aktif dalam pembelajaran. Dilihat dari landasan yuridis Permendikbud nomor 20 tahun 2003, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 67 tahun 2013, lalu Permendikbud nomor 22 tahun 2016, dan Permendikbud nomor 57 tahun 2014. Dilihat juga dari landasan teoritis bahwa Nana Sujatna dan Ahmad Rifai tahun 2011 tentang jenis media pembelajaran beraneka ragam dari media visual, audio, dan audiovisual. Lalu Nur Hadi 2004 halaman 65 tentang Problem Based Learning merupakan suatu media pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013 yang berorientasi pada peserta didik. Lalu Sujatna dan Rifai 2017 pada halaman 64 tentang pengertian e-komik, bahwa komik atau cerita bergambar sangat membantu siswa untuk memahami minat belajar siswa dan memahami materi yang dapat diakses melalui internet. Lalu yang keempat, Kemendikbud 2013 tentang hakikat IPA. Dari penelitian yang sudah ada mengenai e-komik, yaitu Kusnul Khotimah tahun 2016 dengan judul Pengembangan Media E-komik untuk meningkatkan hasil belajar IPA pada kelas 5B SD Negeri Bojong Salaman 01 Semarang. Lalu penelitian lain, yaitu penelitian yang dilakukan oleh F. Fatimah dan A. Widiatmoko tahun 2014 dengan judul Pengembangan Sains Komik berbasis Problem Learning sebagai media pembelajaran pada tema bunyi dan pendengaran untuk siswa SMP. Selanjutnya, dari hasil wawancara dengan guru kelas 5 SD Negeri Ngalian 02 bahwa media yang digunakan hanya berupa PPT dan untuk metode pembelajarannya digunakan metode ceramah saja. Nah, dilihat juga dari nilai hasil belajar akhir semester Gangsal, khususnya pembelajaran IPA, 80% siswa mengalami tidak tuntas dan 20% mengalami ketuntasan, khususnya pada materi sistem pencernaan pada manusia. Sehingga dari latar belakang tersebut teridentifikasi masalah. Yang pertama, media pembelajaran yang digunakan guru kurang bervariasi. Hasil ini karena guru hanya menggunakan media video pembelajaran saja. Yang kedua, metode pembelajaran yang diterapkan guru juga belum bervariasi. Hal ini karena lebih dominan ke metode ceramah dan pemberian tugas. Yang ketiga, kurangnya sumber belajar yang digunakan guru, yaitu buku siswa, buku guru, dan LKS. Yang keempat, karena pembelajaran dilakukan secara PJJ atau pembelajaran jarak jauh, hal yang menjadi kendala yaitu kuota dan jarang siswa yang memiliki ponsel sendiri. Yang kelima, minat membaca siswa rendah karena tidak semua siswa menyukai membaca.
Yang keenam, kejujuran siswa menurun karena ketika dites secara lisan siswa tidak paham materinya. Yang ketujuh, siswa kurang disiplin dalam mengumpulkan tugas karena kendala saat ini yaitu kuota dan jaringan siswa yang memiliki ponsel sendiri. Yang kedelapan, LKPD tidak berbasis IT. Lalu, dari identifikasi masalah tersebut, peneliti membatasi masalah, lebih fokus, sempurna dan mendalam, maka peneliti memandang permasalahan penelitian yang dianggap perlu dibatasi. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya dengan pengembangan media e-komik berbasis model pembelajaran problem-based learning dalam pembelajaran IPA kelas 5 tentang siklus air SD Negeri Ngalian 02 untuk meningkatkan hasil belajar. Model dan media pembelajaran dipilih karena peningkatan hasil belajar akan membawa keberhasilan peserta didik. Dari batasan masalah tersebut dirumuskan 1. Bagaimana pengembangan media e-komik berbasis model pembelajaran problem-based learning, materi sistem pencernaan manusia kelas 5 SD Negeri Ngalian 02 Semarang. Yang kedua, bagaimana kelayakan media e-komik berbasis model pembelajaran problem-based learning, materi sistem pencernaan manusia kelas 5 SD Negeri Ngalian 02 Semarang. Yang ketiga, bagaimanakah keefektifan media e-komik berbasis model pembelajaran problem-based learning terhadap hasil belajar materi sistem pencernaan manusia. Dari rumusan masalah tersebut dapat dibuat tujuan sebagai berikut. Mengembangkan media e-komik berbasis model pembelajaran problem-based learning sistem pencernaan manusia kelas 5 SD Negeri Ngalian 02 Semarang. Yang kedua, mengetahui kelayakan media e-komik berbasis model pembelajaran problem-based learning materi sistem pencernaan manusia kelas 5 SD Negeri Ngalian 02 Semarang. Yang ketiga, mengetahui keefektifan media e-komik berbasis model pembelajaran problem-based learning materi sistem pencernaan manusia kelas 5 SD Negeri Ngalian 02 Semarang. Selanjutnya, manfaat penelitian, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu sebagai referensi pengembangan media pembelajaran dalam dunia pendidikan serta digunakan untuk bahan kajian untuk penelitian selanjutnya. Dan sebagai masukan untuk mempertimbangkan media pembelajaran yang digunakan untuk dalam proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil pembelajaran pada pokok bahasan yang lain. Lalu yaitu manfaat praktis. Yang pertama, bagi siswa untuk mempermudah siswa dalam memahami suatu materi. Yang kedua, bagi guru, yaitu guru dapat lebih mengefektifkan proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu untuk bagi peneliti, yaitu peneliti dapat menerapkan hasil studinya dalam wujud penelitian. Bab 2, yaitu kajian teori, kajian empiris dan kerangka berpikir. Kajian teori ada 5 bab: hakikat pembelajaran, hasil belajar, hakikat media pembelajaran, dan e-komik. Kajian empiris yang pertama yaitu dari penelitian M. Farid Nasrullah DK tahun 2020 dengan judul E-Comic Learning Media Based Problem Based Learning in Subject of Linear Equation System, bahwa e-comic dapat meningkatkan hasil belajar siswa yang signifikan. Lalu Rasman dan Agnita Siska Pramasdiasari tahun 2014 dengan judul Development of Mathematics Learning Media E-Comic Based of Flipbook Maker to Increase the Critical Thinking Skill and Character of Junior High School Student. Hasil dari penelitian ini menggunakan e-comic meningkatkan mencapai 82,9% dan media ini valid untuk digunakan. Lalu Notebook at EEDKK tahun 2018 yang berjudul The Development of Graffiti Comic Learning Media Based of Gorontalo Culture. Hasilnya menjelaskan dengan media e-comic dapat membantu siswa dalam memahami materi di mana siswa mengalami peningkatan secara klasikal semula 86,75% menjadi 87,37%. Lalu Husnul Khotimah 2016 dengan judul pengembangan media e-comic untuk meningkatkan hasil belajar pada kelas 5 SD Negeri Bojong Salaman 01 Semarang.
Aksani D. Julianti dan S. Kanavi tahun 2015 dengan judul pembelajaran IPA berbasis inquiry berbantuan Comic Sans untuk mengembangkan karakter siswa, dan Indrianti dan Jailani tahun 2015 dengan judul pengembangan media komik pembelajaran matematika meningkatkan motivasi dan proses belajar siswa kelas 5 SD. Dari penelitian tersebut bahwa diketahui bahwa dengan adanya e-komik dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, kerangka berpikir. Kerangka berpikir dimulai dari pengumpulan data melalui observasi, wawancara, data dokumen, dan ditemukan permasalahan, yaitu pemanfaatan media, sumber belajar, dan hasil belajar IPA yang rendah. Setelah mengetahui permasalahan, peneliti mendesain produk. Setelah mendesain produk, merevisi produk, revisi 1, revisi 2, revisi 3, lalu validasi desain, uji kelompok kecil, uji kelompok besar, dan media siap untuk digunakan. Nah, untuk bab 3 yaitu metode penelitian. Ada desain penelitian, sumber data, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Yang pertama, desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Untuk jenisnya research and development atau pengembangan. Prosedur pengembangan menurut tahapan Brock and Gall. Untuk tempat dan waktu penelitiannya yaitu di ruang kelas kelas 5, di ruang tempat penelitian ruang kelas 5 SD Negeri Ngalia 02 Semarang, waktu penelitian Sabtu 3 April 2021 dan Sabtu 10 April 2021 pukul 08 sampai selesai. Selanjutnya data kuantitatif dan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan angket. Lalu untuk data kuantitatif dapat diperoleh dengan teknik tes. Untuk sumber datanya yaitu siswa, guru, ahli, dan peneliti. Subjek penelitian skala kecil yaitu 6 siswa SD Negeri Ngalian 02 Semarang dengan teknik purpose sampling, dan untuk subjek skala besarnya yaitu 26 siswa SD Negeri Ngalian 02 Semarang dengan uji instrumen soal. Bebas media e-komik berbasis problem based learning. Lalu untuk variabel terikatnya hasil belajar IPA materi sistem pencernaan manusia di kelas 5 yang lebih ditekankan pada aspek kognitifnya. Selanjutnya definisi operasional. Yang pertama data ordinal, variabelnya media e-komik dengan model pembelajaran problem based learning. Lalu definisi konsep media dan definisi variabel media e-komik dengan problem based learning. Untuk data interval yaitu variabelnya hasil belajar IPA, definisi konsep hasil belajar, dan definisi variabel hasil belajar IPA sistem perencanaan manusia. Teknik dan instrumen pengumpulan data yang digunakan yaitu tekniknya yang pertama angket, yang kedua wawancara, yang ketiga observasi. Nah, untuk instrumennya yang pertama angket, yang kedua wawancara, dan ketiga hasil belajar. Teknik analisis data. Metode analisis data penelitian menggunakan metode deskriptif. Dalam kualitas media pembelajaran e-komik berbasis model pembelajaran problem based learning yang diperoleh dari pengisian lembar penilaian oleh para ahli, dimuat dalam bentuk tabel kelayakan produk dan uraian saran, kemudian data dijadikan landasan untuk melakukan revisi. Dalam menguji media tersebut menggunakan uji kelayakan, uji validitas, dan uji reliabilitas. Analisis datanya, analisis data menggunakan analisis kelayakan media, analisis tanggapan guru dan siswa, analisis data awal dengan teknik normalitas, dan analisis data akhir dengan uji tes dan uji peningkatan rata gain. Terima kasih. Kurang lebihnya itu saja presentasi proposal yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.